Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta program upskilling dan reskilling proyek kreatif dan kewirausahaan. Kita akan memasuki hari kedua di minggu kedua ya, Bapak Ibu. Pada tanggal 20 Agustus, ya, tanggal 20 Agustus 2024, yang dimana hari ini materinya adalah penjelasan omsetku sebagai aplikasi PKK atau KWU. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita akan langsung masuk saja ke materinya yang akan disampaikan oleh Mas Raka Bagus dan Mbak Catherine Tristiana. Kepada Mas Raka, kami persilakan Mas. Oke, Mas baik, terima Raka, kasih oke. Mas Arya. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan bersama ya seperti sebelumnya. Hari sebelumnya kita akan eh, mencoba untuk menerapkan aplikasi atau platform PKK untuk pencatatan omset. Namun dimulai pada hari ini dan juga besok kita akan mencoba perlahan ya, pelan-pelan untuk kita mengaplikasikan atau menerapkan platform PKK secara bersama-sama ya. Mungkin sebelum saya eh, masuk ke dalam demo aplikasi, mungkin ada informasi tambahan dari Kak Katrin mengenai eh, pencatatan pencatatan omset ya. Silakan untuk Kak Katrin dipersilakan. Baik, untuk yang kemarin itu saya akan menjawab pertanyaan. Saya lupa dari ibu siapa, tapi pertanyaan mengenai penugasan tabel omset. Mungkin ini kan belum terlalu banyak orang. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk beberapa menit kemudian setelah partisipannya menambah ya. Untuk sekarang saya jelasin dulu untuk penugasan tabel omset itu. Kemarin pertanyaannya gimana kalau belum ada omset dan menggunakan spreadsheet atau platform yang lagi dikembangkan oleh masyarakat. Untuk jawaban yang pertama, untuk siswa-siswi yang belum memiliki omset, itu harus tetap mengisi dan harus tetap mengerjakan walaupun omsetnya nol. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalaupun tidak ada belum memiliki progres, itu harus tetap mengisi tabel omset. Diisi saja jika itu nol, diisi saja nol. Tetapi bisa menggunakan omset di bulan sebelumnya. Contohnya, di bulan lalu siswa-siswi sempat menjualkan sesuatu lah, terus dapat omset. Nah, omsetnya itu bisa dimasukkan ke tabel omset sebagai penugasan. Jadi, nggak perlu menggunakan omset yang baru. Jadi, pakai omset yang sebelumnya, kayak dari bulan yang lalu atau dari eh, praktek PKK, seperti itu bisa dimasukkan ke tabel omset. Seperti itu. Dan untuk penggunaan atau pengumpulannya, kemarin itu ada pertanyaan menggunakan spreadsheet atau platform. Kalau sebenarnya ini Ibu dan Bapak bisa menggunakan spreadsheet atau bisa menggunakan platform yang dikembangkan sama masyarakat. Tapi lebih baik bisa menggunakan platform yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya ini opsi untuk pengumpulannya. Kalau mau lebih baik dan lebih mudah menggunakan platform yang dikembangkan masyarakat,
Jika mau se- eh, s- agak lama atau lebih repot, ya boleh pakai spreadsheet. Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan, Mas Raka? Selagi menunggu ini, Mas Raka, laptopnya lagi mati. Jadi, tunggu sebentar ya, Ibu Bapak. Selagi menunggu partisipannya juga yang lain masuk. Jadi, harap menunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan. Untuk jadwal hari ini, kita lanjutkan yang kemarin. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat chat atau open mic atau di grup seperti itu. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti selama masyarakat akan menjelaskan mengenai platform website PKK. Oke, ini mau Mas Raka menjelaskan dulu atau saya perlu menjawab pertanyaan dulu, Mas Raka? Ada yang bertanya soal. Oh, ya silakan dijawab terlebih dahulu juga. Untuk pertanyaan dari Bu Wina Agustina, singkatannya kebetulan karena kita satu tim 6 orang, 3 siswa dan 3 guru untuk siswa yang baru mulai bisnis, omset juga mungkin masih nol. Bagaimana tabel omsetnya? Jadi begini Ibu Ina, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, walaupun baru memulai bisnis dan omsetnya masih nol, itu tidak masalah Bu, harus tetap dimasukkan ke tabel omset. Karena dari panitia kami itu sudah menjelaskan, mungkin nanti setelah sesi ini selesai atau besok, itu akan ada Pak Raka yang akan menjelaskan lagi mengenai penugasan. Jadi untuk yang seminggu ini tetap harus mengumpulkan tugas dari Jumat deadline, walaupun tabel omsetnya memiliki omset nol itu tetap dikumpulkan. Tapi nanti untuk selanjutnya itu bakal ada pemantauan lagi mengenai tabel omset juga mengenai penugasannya itu. Seperti itu. Jadi untuk tabel omset, jika omsetnya masih nol, itu tetap dimasukkan, Ibu. Tidak masalah bagi kami, karena nanti di selanjutnya kami akan tetap memantau penugasan ini. Seperti itu. Ini akan lebih jelasnya nanti mungkin hari ini atau besok Pak Raka akan menjelaskan mengenai penugasannya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kak Katrin.
Apa ada lagi yang akan disampaikan oleh Catherine? Mungkin itu saja sih Mas Kakak. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan lewat chat atau open mic. Dan untuk sekarang bisa dilanjutkan sesinya Mas Kakak. Ya, baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya untuk mengaplikasikan Porto PKK. Jadi untuk halaman websitenya akan saya bagikan melalui kolom chat ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingat bisa langsung saja diakses, yaitu https://bkk.gaini.org. Ya, kita akan coba eh, menyiapkan keseluruhan ya secara bersama-sama. Jadi saya juga akan mempraktikkan atau mendemokan langsung. Ini seperti ini. Ya, saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah di halaman login dari bkk.gaini.org. Kemudian mungkin sebelum saya mulai ya, mungkin jika ada Bapak Ibu yang terkendala mengenai login aplikasi bisa disampaikan ya melalui kolom chat ataupun bisa raise hand kemudian nanti on mic bisa disampaikan. Karena untuk akun dari keseluruhan sekolah sudah saya bagikan atau istilahnya sudah saya buatkan ya akunnya. Jadi tinggal login. Oke, saya coba ulang step by stepnya dari awal. Jadi yang pertama eh, yang perlu kita lakukan ya, untuk autentikasi kita bisa memasukkan email yang sudah Bapak Ibu sebelumnya daftarkan ya di Google Form. Nah, ini contoh saja saya membuat akun sekolah untuk kebutuhan demo aplikasi yang bertuliskan smktesting.sch.id. Nah, untuk emailnya bisa disesuaikan dengan yang Bapak Ibu daftarkan ya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lupa bisa melalui kolom chat bilang kalau lupa nanti akan saya carikan email yang eh, Bapak Ibu daftarkan seperti itu. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk sama-sama bersiap ya, jadi agar tidak ada yang ketinggalan, nanti bantu, saya bantu eh, untuk pelan-pelan untuk step by stepnya. Jadi saya tunggu dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengakses lamanya ya. Jadi saya tunggu mungkin sampai pukul 13.15 ya, pukul 13.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya tunggu terlebih dahulu karena nanti tidak ada yang tertinggal ya. Karena hari ini mungkin saya tutorialnya lebih lambat. Kemarin kita sudah sempat untuk mendemokan dan mencoba. Sekarang kita coba eh, lebih pelan-pelan lagi untuk demonya. Kan. Dan Bapak Ibu, ya, jika memiliki kendala di aplikasinya ketika mencoba di hari sebelumnya atau sekarang yang sedang mencoba kemudian mendapatkan kendala, silakan bisa disampaikan ya di kolom chat. Nanti bisa saya bantu atau bisa saya catat ya. Contohnya seperti kemarin terdapat kesalahan penulisan dari tabel, di mana seharusnya tabelnya ada tabel per bulan, eh, namun di aplikasi bertuliskan tabel per minggu. Sekarang sudah saya perbaiki, harusnya tabelnya sudah sesuai tabel per bulan. Itu.
Oke. Bisa saya lanjut ya Bapak Ibu. Jika nanti ada yang tertinggal atau ada yang bertanya silahkan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi untuk pengaksesan akun baru itu kita perlu untuk merubah sandinya karena secara default atau apa ya, secara awalnya itu ketika akun baru dibuat dia memiliki password yang sangat mudah untuk diakses yaitu 12345. Ini untuk awal saja. Jadi saat akun pertama kali dibuat. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses email sekolah menggunakan sandi 12345. Jadi saya coba masuk. Nah, sehingga kan diberi peringatan ya oleh browsernya karena passwordnya terlalu mudah. Nah, kemudian untuk cara mengamankannya, Bapak Ibu bisa melihat bagian sidebar atau menu bagian kiri pada halaman website. Atau mungkin ketika halamannya atau Bapak Ibu menggunakan handphone ya, mungkin tampilannya akan seperti ini akan lebih. Bentar, saya bisa kan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jika tampilannya di handphone. Jadi ada menu garis tiga di pojok, bisa diklik. Nah, kemudian nanti ada beberapa menu yang bisa diakses. Seperti ini ya. Ini sama saja untuk tombolnya. Kemudian yang bisa kita lakukan pertama kali yaitu untuk mengganti sandi dari akun sekolah Bapak Ibu. Ini untuk istilahnya untuk mengganti sandi ini cukup perwakilan saja. Jadi ya untuk satu akun ini satu aktornya yang mewakili ya untuk mengakses akun dari sekolah. Jadi tidak perlu harus banyak orang mengakses akun yang sama gitu. Jadi boleh satu aja, boleh satu orang. Kemudian kita bisa eh, memasukkan atau menginput sandi baru pada field atau kolom sandi baru dan juga konfirmasi sandi baru. Nah, untuk fieldnya ini dipastikan sandi yang ada dituliskan di sandi baru harus sama dengan apa yang ada di konfirmasi sandi baru. Ya. Jadi silakan saja ditambahkan atau diganti passwordnya. Di sini saya ganti sesuai dengan keinginan. Dan diharapkan Bapak Ibu jika mungkin bisa dijadikan kebiasaan ya jika membuat password itu habis ya. Jadi jangan yang terlalu umum contohnya seperti admin 123 dan 123 pagar 123.456 seperti itu karena sangat mudah sekali ya untuk diakses oleh orang lain atau dihack kebobolan seperti itu. Nah, jadi dipastikan untuk passwordnya, khususnya untuk akun sekolah ya Bapak Ibu. Jadi, eh, menghindari hal yang tidak diinginkan, diharapkan untuk password atau sandinya dibuat serumit mungkin, namun harus disimpan juga sandinya. Jangan sampai lupa. Walaupun kita ada opsi ketika nanti Bapak Ibu lupa sandi, tetap diharapkan jangan sampai kelupaan dengan sandinya sendiri. Gitu. Dan bisa diklikkan di sandi. Nah, pilihan sandinya sudah diperbarui. Oke, oke. Nah, sudah seperti itu. Nah, kita bisa kembali ke bagian dashboard. Di sini saya mengulang informasi lagi ya untuk Bapak Ibu. Seperti yang terlihat eh, tulisannya ya. Tulisannya ada total sekolah, kemudian total siswa, maaf, total kelas, total siswa, dan juga total produk. Jadi, data-data yang tampil pada dashboard akun sekolah ini merupakan data yang ada di eh, sekolah Bapak Ibu. Contohnya di sini ada total kelas, ada berapa kelas di sekolah Ibu. Kemudian ada berapa siswa,
Kemudian juga ada beberapa produk yang diciptakan oleh siswa. Dan nanti ketika banyak siswa yang mulai mengisi omset, jadi dia bisa juga terlihat ya Bapak Ibu ya, siswa dengan omset terbanyak nanti akan ada chart atau istilahnya eh, kayak diagram gitu ya. Jadi dia akan tampil nama siswanya seperti itu. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, kita mulai ke bagian manajemennya ya. Untuk manajemennya sebelum kita menambahkan siswa, istilahnya kita sebelum mendaftarkan akun untuk siswa, jadi pertama-tama yang dilakukan terlebih dahulu adalah menambahkan kelas terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa menambahkan siswa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contohnya di sini saya ingin menambahkan kelas ya, kelas 10 di media satu. Saya terlihat. Oke, media satu. Saya buat lagi. Nah, ya, ini bisa disesuaikannya dengan kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa ditambahkan saja kelas lagi 10 multimedia 2 dan sebagainya ya. Disesuaikan saja. Dan ya, saya akan sebagai contoh saya akan buat 3 kelas ya. Oke, seperti ini. Contoh. Oke. Kemudian pada tabel data kelas yang ada di sekolah, ini akan menampilkan nama kelas, kemudian ada total omset per kelas, dan juga ada beberapa fitur tambahan. Bukan fitur tambahan, lebih tepatnya ini fitur utamanya, ya. Fitur utama untuk mengelola dari kelas sendiri. Dia ada menu untuk melihat detail kelas, ada menu untuk edit kelas, dan juga ada menu menghapus kelas. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada yang tipe dalam penulisan nama kelas bisa diedit, tuh, diedit, diperbarui, ya, diperbarui. Misalnya 11 multimedia 1, kita ganti 11 multimedia 2. Ini bisa aja diperbarui, gitu. Kemudian juga ada hapus ya Bapak Ibu. Jadi ada delete. Mungkin ketika eh, terdapat kesalahan mungkin ya pada si kelasnya itu bisa dihapus. Ini untuk keperluan masing-masing ya. Jika ingin dihapus, bisa dihapus. This, and is deleted. Oke, kalian terhapus. Ya, gitu. Hmm, Oke. Jadi itu manajemen dasar dari pendataan kelasnya yaitu mengedit dan juga menghapus. Kemudian untuk menambahkan siswa sendiri, itu Bapak Ibu bisa melihat detail dalam salah satu kelas terlebih dahulu. Tentunya ingin menambahkan data di kelas 10 multimedia 1. Bisa dilihat detailnya. Nah, kemudian pada data siswa di sini ada field nomor, nama, email, nomor, omset, dan juga nanti ada menunya. Nah, sebelum itu mungkin di sini saya coba untuk menambahkan 3 siswa ya di kelas 10 multimedia 1. Ini saya beri nama mungkin saya sendiri. Kemudian saya masukkan un. Ini alamat email yang didaftarkan oleh Bapak Ibu guru di akun sekolah. Ini yang akan digunakan oleh siswa untuk login. Nah, jadi siswa akan login menggunakan alamat email yang didaftarkan oleh Bapak Ibu guru. Ini. Nah, kemudian di sini akan ditambahkan nama siswa bernama Raka Bagus dengan email sekian dan juga omsetnya sekian. Nah, ini total omset dari pendapatan keseluruhan produksi siswa. Oke, saya tambahkan lagi. Ya, Stefan Catherine. Oke, ya.
Ya, kita punya sekarang memiliki 2 siswa, satu lagi mungkin ya. Oke, sudah. Nah, ini untuk penambahan dari akun siswa. Dengan seperti ini sebenarnya eh, siswa Bapak Ibu itu sudah bisa menggunakan alamat email yang disediakan oleh Bapak Ibu. Jadi eh, bisa langsung login dengan password default yaitu 12345 ya. Nah, nanti akan kita coba perhatikan bersama. Mungkin kita bisa review terlebih dahulu bagian atau detail dari persiswa. Ini mungkin di pertemuan sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih ingat. Jadi kita akan melihat detail produk atau detail omset dari produk yang dihasilkan oleh siswa. Contohnya di sini mungkin Raka Bagus. Nah, ini karena si Raka Bagus belum memiliki produk ya, jadi masih kosong untuk tabelnya di sini. Mungkin kita sebagai sekolah masih belum bisa eh, memonitoring istilahnya karena produknya belum ada dari si siswa. Sekarang yang akan kita lakukan adalah login atau autentikasi menggunakan akun si siswa ya. Jadi ini mungkin bisa dipraktikkan juga oleh siswa Bapak Ibu ya untuk pengisian omset bisa langsung dipraktikkan saja. Nah ini contohnya. Sekarang saya akan mencoba untuk login di browser lain sebentar. Oke ya. Saya izin stop share karena saya ingin ganti browsernya. Oke, oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi pada eh, halaman saya bagi dua untuk layarnya. Nah, jadi di bagian kanan ini saya login menggunakan eh, akun dari sekolah ya, yang sebelah kanan. Kemudian yang kiri ini saya akan login menggunakan akun siswa. Nah, ini sama persis ya, akun yang didaftarkan. Yang pertama di sini ada yang bernama Raka Bagus, yang bisa digunakan. Dan untuk sandi awalnya, ya, sama seperti sekolah, jadi eh, siswa juga perlu mengamankan akunnya. Seperti itu. Ini bisa login menggunakan cara sandi 12345 dan masuk. Nah, bentar ya. Nah, akan seperti ini tampilannya. Oke, sebenarnya sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini kemarin mungkin ada Bapak Ibu yang bingung, kenapa kok login yang ini tampilannya di bagian kiri produk, sedangkan yang di sebelumnya itu menampilkan data kelas. Ya, jadi karena memang saya login menggunakan peran yang berbeda. Nah, yang saya tampilkan ini sekarang itu login menggunakan peran sekolah istilahnya. Istilahnya peran sekolah. Kemudian yang terdapat di dashboardnya ada total produk dan produk dengan omset terbanyak itu saya login menggunakan akun siswa gitu. Jadi ibaratnya inilah tampilan yang akan dilihat oleh siswa Bapak Ibu. Jadi terdapat hampir sama, mungkin perbedaannya ada di kategorinya, ada di produknya di sini. Di mana si siswa sendiri pastinya tidak bisa mengelola kelas ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa mengelola akun teman-temannya yang lain maupun kelas-kelas yang lain ya. Jadi dia hanya bisa berfokus pada akunnya sendiri, di mana itu merupakan yang kita istilahnya yang kita unggulkan lah daripada dengan tabel omset biasa. Jadi eh, dengan adanya platform PKK ini untuk pendataan dari omset itu seharusnya tidak akan bisa
eh, di otak-atik ya. Sebenarnya tidak ada yang iseng untuk mengganti omset yang sudah kita daftarkan. Nah, kalau di tabel omset di dalam spreadsheet, nanti berkemungkinan besar ada temannya yang iseng mengganti omset dari teman yang lain. Atau bahkan ada yang bantu gitu. Ini tabel omset teman saya nol nih. Terus kemudian saya iseng gitu. Daripada nanti kelihatan nol, terus saya ganti 1 juta gitu. Kemudian nanti pada saat presentasi ditanya anak tersebut yang tabel omsetnya 1 juta. 1 juta kemudian nanti ditanya dia dapat dari mana. Dan kan dia tidak memasukkan omset apapun. Pastinya dia akan bingung kenapa kok eh, tabel omsetnya terisi 1 juta sedangkan dia sendiri belum mendapatkan omset. Itu ya. Jadi keamanan yang kita unggulkan yang menggunakan platform BKK. Oke, baik, saya selanjut. Jadi yang pertama-tama pastinya siswa siswi bisa untuk mengganti sandi terlebih dahulu, namanya seperti sekolah. Ini juga bisa disimpan ya Bapak Ibu. Nanti sandinya bisa disimpan secara pribadi. Jadi jangan disebar atau dikasih ke temannya. Ini contohnya di sini. Saya, Hmm, ya, sudah. Ya. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin di sini Kak Catherine bisa menyampaikan informasi yang sebelumnya didapatkan ya untuk ke Bapak Ibu guru yang baru hadir agar nanti eh, tidak tidak sampai itu ya, jangan sampai untuk tidak diinformasikan dan juga sambil menunggu Bapak Ibu guru yang mungkin ingin mendaftarkan akun siswanya. Kak Catherine di sini masih di sini Kak Catherine. Oke, halo Kak Catherine. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin ya sambil saya tunggu juga eh, untuk mendaftarkan akun siswa ya, Bapak Ibu. Jadi kita coba bareng-bareng, kita pelan-pelan untuk membuat tabel omset di aplikasi platform PKK. Jadi kan saya tunggu ya, sambil kita menunggu Kak Katrin yang bersiap. Oke, makasih Mas Raka. Saya akan mau mengingatkan lagi mengenai penugasan mengenai tabel omset. Jika belum ada omset, dan saya ulang. Untuk penugasan tabel omset, jika belum memiliki omset atau omsetnya masih 0 rupiah, itu tetap dimasukkan sebagai 0 rupiah. Tetapi kalau semisalnya di bulan sebelumnya sudah memiliki progres mendapatkan omset, itu bisa dimasukkan ke tabel omset. Untuk pengumpulannya, penggunaannya bisa menggunakan spreadsheet atau lebih baik menggunakan platform yang lagi dikembangkan Mas Raka ini atau yang sedang dijelaskan oleh Mas Raka ini. Nah, untuk batas
penugasan ini di hari Jumat besok, Ibu dan Bapak Guru. Jadi, kalau bisa dipantau untuk siswa-siswinya untuk mengisi tabel omset menggunakan spreadsheet atau menggunakan platformnya. Oke, pertanyaan dari Ibu Wina lagi, Ibu Wina Agustina. Ibu, jika menggunakan platform, belum tersedia menu download ya? Oh, kalau ini bisa kita tanyakan Mas Raka, karena Mas Raka yang mengembangkan. Jadi bagaimana Mas Raka? Ini pertanyaannya, jika menggunakan platform, belum tersedia menu download ya? Ya, izin menjawab ya Ibu. Mungkin ini yang Ibu maksud itu download untuk download tabel omsetnya ya Pak Ibu ya. Nah, sedangkan mungkin untuk download sendiri, karena kan kita untuk penyimpanan datanya itu menggunakan database ya Ibu ya. Jadi seharusnya untuk pengumpulan, jika menggunakan platform PKK cukup ditambahkan saja datanya. Nah, nanti akan istilahnya mengumpulkannya cukup mengisi di aplikasi saja, jadi tidak perlu diunduh atau nanti outputnya CSV kemudian dikumpulkan. Nah, seperti itu tidak perlu. Jadi cukup menambahkan omsetnya saja melalui platform PKK. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu untuk diekspor, istilahnya diekspor terlebih dahulu. Ini seperti itu. Siap. Semoga itu semoga membantu Ibu. Jadi intinya tidak perlu untuk eh, di-download ya datanya Ibu. Jadi ketika si ya, ah boleh screenshot juga boleh Ibu. Jadi screenshot saja juga boleh. Sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun siswa, sudah si siswa juga sudah mendapatkan menambahkan produk, sudah menambahkan omset, sudah mencatat omset, ibaratnya benar-benar sudah mengalihfungsikan si tabel omset ke aplikasi PKK. Nah, itu sebenarnya sudah mengumpulkan juga istilahnya nanti mungkin sebagai juri istilahnya Pak, istilahnya untuk yang yang menugaskan itu nanti mungkin bisa mengeceknya di platform PKK juga Bapak Ibu. Jadi istilahnya ya, tidak perlu bekerja dua kali, tidak perlu nulis dua kali, cukup menggunakan platform PKK jika ingin menggunakan platform PKK. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Katrin, eh, jika nanti ada terkendala atau nanti Bapak Ibu mungkin lebih ke internet ya lebih tepatnya ya, lebih ke internet. Nanti jika menggunakan platform BKK lebih susah gitu. Lebih mudah jika di Excel. Nah, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu untuk menggunakan Excel untuk pengumpulan seperti itu, tabel yang biasa. Jadi diharapkan untuk pengumpulan tugas tabel omset itu dimudahkan semudah mungkin istilahnya ya. Jadi di pengerjaan tugas Bapak Ibu itu dibuat fleksibel juga. Mana yang menurut Bapak Ibu itu sudah eh, lebih apa lebih mudah boleh digunakan ya. Kemudian yang mungkin saya izin menambahkan informasi juga ya mengenai omsetnya, omset dari eh, penulisan tabel omset. Bagaimana jika sekolah belum pernah atau belum ada istilahnya ya, belum ada eh, program seperti penulisan tabel omset sebelumnya. Jadi belum ada tabel omset. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu mungkin bisa dimulai untuk pengisian dan nanti akan istilahnya dipantau selama 1 bulan untuk pengisian omset. Jadi eh, Bapak Ibu jangan khawatir ya jika belum memiliki tabel belum memiliki tabel omset sebelumnya. Kemudian bagaimana yang sudah punya, nanti sudah punya ya pasti eh, lebih diunggulkan ya. Jadi tinggal menambahkan saja omsetnya di platform PKK. Maaf sih, izin bertanya, Pak. Mungkin saja. Sebenarnya mungkin di sini akan ada beberapa jawabannya.
karena saya selaku developer juga kurang tahu Ibu Ainul untuk mengenai penugasan, bisa di sini saya lemparkan ya, saya pasarkan untuk Kak Arya atau Kak Katrin untuk menjawab ya mengenai penugasan. Silakan Kak Arya maupun atau Kak Katrin ya, untuk siswa yang mengisi tabel omset. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Ainul, ini sebelumnya saya tampung dulu pertanyaannya karena dari pihak panitia juga kurang paham mengenai pengisian tabel omset ini hanya yang pelatihan saja atau seluruh siswa. Jadi saya akan tanyakan kemungkinan hari ini, di jam ini juga akan terjawab atau kemungkinan besok Ibu Ainul. Jawabannya seperti itu. Baik ya, jadi mohon maaf ya Ibu Ainul mengenai untuk pengisian tabel omset itu karena sebelumnya penugasannya juga bukan dari pihak developer, jadi saya kurang paham ya mengenai penugasan. Jadi ini yang paham merupakan tim dari tabel omset sendiri. Jadi bisa kita bantu untuk tanyakan ke pihak yang terkait ya. Mungkin untuk sekarang disiapkan saja Kak, Ibu yang mengikuti pelatihan Ibu, yang mengikuti pelatihan disiapkan saja terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ternyata memang keseluruhan siswa, jadi tinggal menambahkan saja. Jadi mungkin kalau saran dari saya seperti itu Ibu. Ya, mungkin disiapkan yang mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Semoga menjawab. Terima kasih kembali Ibu. Oke, baik ya. Agar tidak terlalu lama Bapak Ibu ya, dan juga biar bisa mulai nanti untuk pengisian atau penugasannya. Ini, saya tidak akan berlama-lama untuk menjelaskan atau mendemokan platform BKK. Nah, karena kita kan juga setiap hari akan bertemu sampai hari Jumat ya, kemungkinan sampai hari Jumat. Dan juga kita akan membahas platform yang sama. Kita akan berkonsultasi dan juga istilahnya membahas ya mengenai penugasan omset, mengenal tabel omset dan sebagainya. Oke, jadi bisa saya lanjut ya Bapak Ibu untuk ini saya sudah menggunakan akun eh, si siswa ya. Tadi namanya Raka ya. Jadi siswa. Jadi si Raka di sini saya login menggunakan akun Raka. Nah, maka tampilannya di sini adalah ada dashboard, produk, ganti sandi dan logout. Sebelumnya kita sudah melakukan ganti sandi untuk mengamankan akunnya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu guru juga bisa mengamankan akunnya secara pribadi. Jadi eh, pastinya dengan begitu keamanannya dijamin ya Bapak Ibu ya. Kecuali nanti kalau sandinya dikirim ke teman-temannya gitu, iseng, coba bantu dong isi omsetku gitu. Dikasih sandinya, dikasih akunnya. Nah, itu. Oke, sekarang mungkin kita ke bagian produk ya Bapak Ibu. Nah, di sini tabel produk dari si Raka masih kosong. Jadi yang perlu dilakukan untuk menambahkan produk cukup klik tambah ya, tombol tambah Bapak Ibu. Klik tambah. Maka di sini kita bisa menambahkan eh, nama produk dari si siswa. Maaf, mungkin ini saya peran di siswa ya. Jadi kita bisa menambahkan produk kita gitu ya. Saya ngomongnya kayak gitu. Misalnya kita sama-sama siswa gitu. Oke. Dan nama produk saya di sini mungkin apa ya, pentol bakar. Mantap. Ini, nah, ini saya cium saja produknya. Nah, maka di sini akan ada produk bernama pentol bakar mantap milik Siraka ya. Ini miliknya sendiri di sini di bagian produk. Kemudian untuk untuk pengecekan nih, ya kan? Kita pengecekan, kita sudah menambahkan produk. Kemudian apakah
si sekolah juga bisa melihat ada produk yang diciptakan oleh si siswa. Kita lihat, saya akan kembali ke menggunakan akun si sekolah ya. Ya. Nah, ini sini terdapat ada Raka Bagus, Katrin dan Akbar. Ya, bisa saya lihat detailnya terlebih dahulu ya. Kita lihat detail dari Siraka. Kita lihat produk apa yang dibuat oleh Sirka. Kita lihat the view. Nah, sudah ya Pak Ibu ya. Di sini akan menampilkan pentol bakar mantap, yaitu produk dari Siraka dengan total omset masih nol. Nah, ini kita bisa lihat ya detail omsetnya. Kita lihat, nah masih nol juga ya, masih nol karena tadi kita masih belum menambahkan omset. Jadi kita kembali dulu sini. Nah, ini pentol bakar mantap milik Siraka. Oke, mungkin agar omsetnya tidak nol, kita akan bisa coba tambahkan omsetnya menggunakan akun siswa atau akun Siraka. Ya. Nah, pastinya tampilannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa-siswi juga jangan khawatir. Nah, ini yang sebelah kanan saya login menggunakan akun siswa, yang kiri login menggunakan akun sekolah. Jadi sekolah tidak memiliki akses untuk mengotak-ngatik produk dari siswa. Jadi hanya bisa melihat dan memantau, kan istilahnya monitoring ya. Jadi siswa juga tidak perlu khawatir jika ada eh, hal yang tidak diinginkan terjadi, karena sepenuhnya untuk pendataan produk itu ada di tangan masing-masing si siswa. Ya, jangan ibaratnya menyalahkan orang lain gitu. Misal ada terjadinya pergantian data, pastinya itu kembali lagi ke dirinya sendiri, ke akunnya sendiri. Jika akunnya memang tidak dibagikan ke orang lain, jadi harusnya akunnya aman-aman saja. Oke. Ini sudah terlihat ya. Mungkin biar enak, mungkin saya belah seperti ini, biar kita lihat eh, aktivitas dari omsetnya ya. Jadi kita bisa nanti coba refresh. Oke, saya akan menambahkan omset yang menggunakan eh, akun siswa. Nah, di sini yang pertama-tama Bapak Ibu yang perlu dilakukan untuk ini ya untuk siswa ya. Oke, teman-teman ya saya bilangnya. Teman-teman bisa menambahkan target omset per bulan terlebih dahulu. Jadi istilahnya di sini nanti kita akan pecah keseluruhan omset, bisa per bulan, bisa keseluruhan, bisa juga per minggu seperti itu. Nah, jadi di sini saya tambahkan, saya pilih bulan Agustus ya, Agustus tahun 2024. Nah, kita bisa memasukkan target omset bulan ini, teman-teman. Ini semisal teman-teman punya produk yang lumayan laku, pastinya kan ingin berkembang ya omsetnya ya. Jadi bisa dikasih target di sini. Contohnya pada bulan Agustus, target teman-teman mungkin 800.000 lah per bulan. Seperti ini. Nah, kemudian pastinya biasanya hal ini terjadi kalau ada penugasan ya, biasanya ya. Jadi biasanya ada penugasan di mana kalau target bulan Agustus tercapai, pastinya di bulan selanjutnya harusnya lebih meningkat dong, biar biar produknya juga semakin meningkat kualitasnya. Jadi contohnya di sini ya, ini sebagai contoh saja, mungkin di bulan September di sini 2024 si target omset kita nih kita naikin, jadi jangan sama 800.000 kan bulan kemarin sudah kita jadikan 1 juta, kita agar kita bisa memiliki motivasi untuk meningkatkan omset kita ya, seperti itu. Nah, tapi di sini masih nol semua. Nah, ini tabel omset yang ada di platform PKK. Maka tampilannya akan seperti ini di bagian dashboard siswa. Ya, nanti ketika teman-teman login nanti akan seperti ini tampilannya jika sudah memiliki eh, tabel omsetnya. Kemudian untuk sisi bagian kiri, kita bisa mungkin mencoba mengecek menggunakan eh, peran sekolah ya untuk monitoring omset. Kita akan lihat tabel omset dari produk pentol bakar mantap milik Siraka. Kita lihat sini. Nah, di sini hampir sama ya Bapak Ibu tampilannya. Namun yang berbeda
dari pengolahannya, dari istilahnya manajemen. Jadi eh, si siswa memiliki kendali penuh untuk manajemen omsetnya, sedangkan Bapak Ibu guru tidak bisa mengakses apapun ya di sini. Bahkan saat saya klik, tidak akan muncul dan juga tidak ada menu delete ya. Sedangkan di bagian dashboard siswa kan ada menu delete untuk menghapus omset per bulannya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, oke, saya mungkin coba ya untuk menambahkan omset siswa. Jadi teman-teman yang ingin menambahkan omset cukup diklik saja. Diklik saja ini tombol yang berwarna hijau muda ini ya. Bisa diklik. Nah, dia akan muncul seperti muncul apa ya? Muncul modal istilahnya. Akan muncul apa ya, input untuk mengisi omset dari minggu tersebut. Jadi si minggu pertama, misalnya minggu pertama, minggu dua, seperti itu. Dan dari Bapak Ibu guru juga tidak bisa ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika saya klik, tidak akan muncul apa-apa. Dia yang hanya bisa menentukan omset itu si siswa. Oke. Sini mungkin di minggu pertama omsetnya 180.000. Nih, oke. Oke, kan omsetnya 180.000. Nah, ini bisa kita refresh. Jadi nanti di akun otomatis Bapak Ibu guru istilahnya bisa monitoring langsung dari perkembangan si siswa. Jadi tidak perlu istilahnya istilahnya itu, langsung ya, langsung bisa dilihat tuh. Nah, ini contohnya saya lanjut saja isi tabel omsetnya ya. 80 kemudian 10. Di sini kan juga terlihat dari total omsetnya. Total omsetnya otomatis berubah ya Bapak Ibu. Bahkan akan terganti juga hingga ke total omset dari kelas. Contohnya di sini mungkin saya bisa itu ya lihat lagi 300.000 ini. Jadi total omset dari produk pentol bakar mantap ini ada 300.000. Ini saya bisa kembali ke kelas. Nah, bahkan di kelas sendiri di sini sudah tertera ya total omset dari kelas tersebut, di mana pastinya di kelas tersebut ada nama, ada orang, maaf, ada siswa yang bernama Raka ya. Di kelas 10 multimedia satu ada memiliki total omset 300.000. Kemudian siapa yang memiliki omset seperti itu, omset 300.000? Nah, di sini terlihat ya bahwa Raka yang memiliki omset 300.000. Ya. Dan untuk mengeceknya juga bisa langsung cek detail saja. Tombol. Nah, ini akan terlihat ya. Nanti kan seperti ini. Jika untuk lebih detailnya lagi, misalnya ingin melihat omset per minggu juga seperti ini. Nah, terlihat ya. Oke. Kira-kira sampai sini apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah mulai ngotak-ngatik ya. Sudah mulai ikut buat melakukan akun siswa dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya di sini nanti akan ada akses untuk memonitoring ya. Mungkin saya bisa coba melihatkan. Jadi nanti tujuannya Bapak Ibu ya dari platform PKK ini yang memantau itu tidak hanya sekolah yang memantau si siswa Bapak Ibu. Jadi nanti instansi-instansi atau eh, eh, istilahnya pihak tertentu yang ingin melihat total omset dari sekolah kita itu bisa Bapak Ibu. Mungkin saya akan mencontohkan ya. Sebelumnya ini belum pernah saya eh, tampilkan dari sini.
Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini ibaratnya dia itu dashboard untuk monitoring dari data sekolah Bapak Ibu. Jadi ini yang sedang saya sendiri istilahnya sebagai developer itu mengembangkan monitoring lanjutan. Jadi nggak hanya sekolah monitoring siswa, tapi pihak wali kota ataupun sampai ke gubernur itu bisa melihat omset dari sekolah kita gitu istilahnya ya. Pekan ini rencananya akan dikembangkan dengan lingkup negara gitu. Jadi nanti platformnya akan dikembangkan dan digunakan, diharapkan bisa digunakan hingga ke negara-negara Asia. Itu target kita, Pak Ibu. Ini yang masih terisi masih Indonesia dan di provinsi sendiri eh, tadi di Jawa Timur ya. Jawa Timur yang saya tadi. Nah, Timur diklik. Nah, kemudian bisa dipilih wilayahnya. Nih, ini ada wilayah Bondowoso, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini mungkin buat contoh ya. Tentu saya mau cek di wilayah Bondowoso. Bisa cari wilayah. Nah, di sini akan tertera ya nama sekolahnya. Ini fitur yang akan kita kembangkan ya, Bapak Ibu, untuk melihat total-total omset dari sekolah. Kurang lebih seperti itu. Tadi ini saya testing region. Saya coba cek. Nah, ini yang SMK tadi yang saya buat ya Bapak Ibu. Sama persis ya, total omsetnya 300.000. Kita bisa lihat detailnya lagi. Sama persis ya, 300.000. Kita lihat detailnya lagi. Sama persis juga, 300.000. Nah, ini bisa lihat produknya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Di, eh, untuk lingkup dari aplikasi PKK ini, target kita sangat luas sekali ya, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya kita membantu sekolah untuk monitoring omset siswa, jadi kita juga diharapkan nanti bisa membantu instansi-instansi terkait untuk melihat perkembangan kewirausahaan dari suatu sekolah. Seperti itu. Oke, baik, saya kembali saja. Nah, jadi kita belum set sini. Oke, baik Bapak Ibu, silakan dapat bertanya ya Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan, mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa melalui kolom chat maupun raise hand ya, dan on mic. Bisa langsung disampaikan saja.
Untuk saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Ainul yang tadi mengenai siswa yang mengisi tabel omset hanya siswa yang mengikuti pelatihan saja atau seluruh siswa. Saya jawab Ibu Ainul, untuk pengisian tabel omset itu yang mengisi hanya yang mengikuti pelatihan saja. Dan pengisian itu merupakan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini yang dimaksud bisa bisa punya usaha bersama, itu yang dimaksud tugas kelompok, atau usaha sendiri. Seperti itu. Itu sebelumnya sempat dijelaskan lewat presentasi ini akan saya kirim. Ini bisa dicek kembali. Ini Eh, di presentasi ini sudah ada eh, penugasan-penugasan yang nanti perlu dikerjakan. Permisi, Kak Katrin. Mungkin Kak Katrin bisa share screen saja ya. Mungkin daripada dikirim, mungkin bisa di share screen Kak Katrin biar lebih jelas. Saya izin Baik, stop share. Mas. Sebentar, sebentar. Saya izin share screen sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa pengumpulan tugas kelompok atau tugas kelompok apa saja yang nanti akan dikerjakan siswa-siswi dan guru pembimbing yang akan memantau. Di sini ada penugasan pembuatan SK kepala sekolah, penugasan tabel omset, dan buku digital. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang penugasan tabel omset ini itu berkelompok jika memiliki usaha yang bersama-sama atau kelompok. Jadi, semisalnya siswa-siswi ini sekelompok ini 3 orang punya usaha yang sama. Nah, itu bisa dimasukin ke tabel omset. Itu yang dimaksud dengan kelompok, tugas kelompok. Atau emang kelompok tetapi memiliki usaha yang berbeda-beda. Misalnya, eh, saya itu usahanya jual bakso aci. Terus seperti Mas Raka, usahanya jualan pentol gitu. Atau Mas Arya, dia usaha nasi kucing seperti itu. Nah, itu bisa nanti, walaupun itu tugas kelompok, itu tidak masalah kok, tidak masalah kalau usahanya itu sendiri-sendiri seperti itu. Ini bisa dicek lagi aja Ibu Bapak untuk penugasannya. Jadi untuk eh, yang tabel omset itu yang mengikuti pelatihan saja seperti itu. Mungkin kalau bingung bisa ditanyakan lagi, akan saya jelaskan lagi. Atau ada pertanyaan lain yang nanti bisa saya kumpulkan dulu pertanyaannya dan akan saya jawab nanti seperti kayak tadi.
Silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau siswa-siswi yang masih bingung mengenai penugasan tabel omset atau buku digital yang sebenarnya sempat saya jelaskan, bisa ditanyakan lewat chat atau open mic. Untuk link presentasi yang ini, PPT yang ini nanti akan dikirim di grup oleh Mas Akbar. Jadi kalau misalnya lupa, ini tugasnya yang tabel omset ini kelompok atau tidak ya, itu bisa dicek lagi di lewat link yang nanti akan dikirim. Untuk pertanyaan Bu Wina, Ibu boleh bertanya mengenai tugas Haki. Untuk tugas Haki, kami tidak bisa menjawab, Bu, untuk pertanyaan itu, dikarenakan kita tidak mengajarkan atau mematerikan penugasan Haki dan materi Haki. Mungkin bisa ditanyakan oleh struktur yang menjelaskan penugasan Haki, ke tidak salah Pak Sena. Itu nih Eh, bisa ditanyakan si- ke grup, Bu. Bisa Ibu tanyakan mengenai penugasan Heki kepada Pak Sena di grup. Maaf Bu, sebelumnya kita tidak bisa menjawab karena itu bukan materi kita. Itu. atau misi permisi Kak Katrin ini mohon maaf ya. Inilah mungkin dari Kak Katrinnya yang mungkin bisa membantu untuk menghubungi eh, Pak Sena mengenai pertanyaan dari Pak Naufal. Oh, Mungkin ya Kak Katrin bisa sebentar. bertanya langsung di grup. Jadi nanti eh, bisa dijawab langsung oleh Pak Sena di grup juga. Jadi tanya di grup saja. Gitu. Jadi Ya itu untuk eh, Bapak Naufal mungkin bisa ditunggu ya Pak. Nanti jawabannya akan di-share di grup ya. Atau nanti akan ya. dijawab langsung oleh Pak Sena di grup. Jadi untuk Ibu Wina dan Pak Noval untuk pertanyaannya nanti akan langsung dijawab atau kami bantu untuk menghubungi instruktur yaitu Pak Sena untuk menjawab pertanyaannya. Untuk saat ini pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum dilanjutkan oleh Mas Raka. Ya. Mungkin dari saya mengenai platform PKK ya untuk hari ini mungkin sudah saya cukupkan dan juga tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga. Jadi mungkin kita bisa langsung eh, besok ya, istilahnya besok kita mungkin bisa konsultasi dan Bapak Ibu guru yang sudah mengisi tabel omset bisa sharing bersama istilahnya ya. Dari saya cukupkan dan saya kembalikan lagi ke Kak Katrin. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang bertanya. Oh ini ada yang jadi oke. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Novel nanti akan segera di-share ya Bapak, mohon ditunggu. Jadi jika tidak ada pertanyaan Bapak Ibu yang mengenai platform BKK, maka akan saya kembalikan ya ke moderator Kak Arya. Ini saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah turut berpartisipasi ya untuk mengembangkan dari platform PKK.
Oke, sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan ke Kak Arya. Baik, terima kasih Mas Raka dan Mbak Catherine atas penjelasannya. Jadi saya izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta PKK, kalau misalkan ada pertanyaan ya yang di luar eh, materi, jadi seperti HKI atau NIB, itu bisa ditanyakan langsung di grup Bapak Ibu. Karena kalau di grup itu nanti adminnya, operatornya itu nanti akan membantu menanyakan ke narasumber-narasumber yang berkaitan, atau mungkin atau bahkan beberapa narasumber itu mereka emang udah standby di grupnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tadi seperti HKI, terkait HKI atau NIB, atau mungkin nanti yang terkait SK dan sebagainya, pokoknya yang di luar materi omset itu dapat ditanyakan di grup langsung ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengkoordinir menanyakan pertanyaan itu dengan instruktur-instruktur yang berkaitan, yang bersangkutan. Mohon maaf. Jadi dan ini untuk pertanyaan Pak Naufal nanti kami catat. Jadi kami catat dan nanti akan kami tanyakan ke Pak Sena selaku instruktur dari HKI, dan mungkin ke Mbak Anifa juga selaku instruktur dari materi NIB. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan kembali kalau misalkan ada pertanyaan yang dari materi-materi yang sudah dan sekiranya belum clear, entah itu dari materinya, entah itu dari penugasannya, mangga boleh silakan ditanyakan di grup saja langsung Bapak Ibu. Baik, untuk terkait penyampaian materi dan mungkin monitoring hari ini, apakah mungkin ada tambahan lagi gitu dari Mbak Catherine? Tadi kan dari masyarakat sudah ya Mas. Dari Mbak Catherine mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum sesinya ditutup? Mungkin udah begitu saja sih, Mas. Tapi saya ingin ingatkan kembali untuk penugasannya itu bisa dicek melewati presentasi yang nanti akan dikirim lagi lewat grup. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan kami tampung dan akan kami jawab dan kami tanyakan lagi ke instrukturnya. Seperti itu. Dan saya ingin memberikan tambahan lagi sedikit mungkin kalau untuk bertanya bisa langsung ke grup saja kalau bukan materi yang kami jelaskan pada hari ini. Karena itu di luar dari pemateri kita, jadi bisa langsung ditanyakan Bapak Ibu. Tidak usah malu karena kami akan tetap menjawab. Sebagai panitia kami akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dan siswa-siswi. Seperti itu. Mungkin itu aja Mas Raka, Mas Arya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi itu ya. Dan untuk presensi sekali lagi, tadi saya lupa mengingatkan, mohon maaf. Untuk presensi tadi sudah linknya sudah diberikan. Mungkin Mas Akbar bisa diberikan lagi Mas link absensinya Mas. Presensinya, sorry. Jadi presensinya jangan lupa ya Bapak Ibu untuk diisi. Dan kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama, yaitu tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus 2024, penjelasannya juga masih sama. Jadi memang selama seminggu ini sampai hari Jumat kita akan melakukan monitoring terus jadi terkait omsetku ini dengan masyarakat dan Mbak Catherine. Jadi penjelasan omset dan mungkin pengaplikasiannya dan mungkin cara menggunakan aplikasinya, cara menginput data omsetnya gitu. Dan waktunya juga masih sama, jadi kita mulai dari jam 1, dari jam 13.00. Ini Mas Akbar sepertinya tidak ada ya. Jadi untuk presensinya saya ingatkan kembali, dan mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan para siswa-siswi yang sudah datang dan berpartisipasi dalam kegiatan PKK hari ini. Dan kita masih ada 4 hari lagi ya sebelum kegiatan PKK ini benar-benar betul-betul tuntas. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Raka dan Mbak Catherine yang telah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan dan memberikan arahan terkait teknis dari penggunaan atau pengaplikasian omset ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup untuk sesi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.